Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita lebih cenderung kepada halal bihalal ya. Halal bihalal ini merupakan tradisi di Indonesia. Karena kalau di tasrif atau di terkib itu agak sulit. Halalun bihalalin. Yang intinya adalah istighlal, minta halal ya. Sama-sama minta halal. Kenapa? Karena kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia itu pasti punya salah dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah orang yang bertaubat. Orang yang mau meminta maaf ya. Karena apa? Karena memang al-insanu mahalul khata' wa nisya. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Manusia tempatnya salah dan lupa. Yang paling repot itu kalau kemudian kesalahan kita itu kepada sesama manusia. Kita belum cukup untuk hanya memohon ampunan kepada Allah kalau kita belum meminta halalnya dari sesama manusia. Kenapa? Karena agar kita tidak menjadi orang yang muflis. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat, Atadruna manil muflis? Apakah kamu sekalian tahu siapa itu al-muflis, yaitu orang yang merugi, orang yang bangkrut? Kemudian sahabat tersebut menjawab bahwa orang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dinar dan dirham. Orang yang tidak punya uang itu orang yang rugi, orang yang bangkrut. Tapi kata Rasulullah bahwa orang yang rugi dan bangkrut itu bukan orang yang tidak punya uang, tapi orang yang pahalanya banyak, pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, dan pahala sedekah dan lain sebagainya, tapi dia berbuat zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, memukul orang lain. Maka dari orang-orang yang dizolimi ini pada mengambil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga kalau kemudian kebaikan yang dilakukan itu habis, maka keburukan orang yang dizolimi itu akan ditimpakan kepadanya. Itulah yang disebut sebagai muflis, orang yang rugi. Amalnya tidak malah cukup, tapi malah kurang karena diporoti oleh orang-orang yang pernah dizolimi. Maka momen Idul Fitri ini adalah momen yang tepat untuk kita saling meminta maaf ya. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya hari raya itu bukan hanya bagi orang yang bajunya baru saja, tapi bagi orang-orang yang taatnya tambah baik, takwanya tambah baik ya. Karena apa? Sudah dididik selama bulan Ramadan dengan puasa, dengan tadarus, dengan sholat tarawih, dengan zakat dan lain sebagainya. Sehingga Syawal ini betul-betul bulan peningkatan amal. Bulan peningkatan setelah digembleng di bulan Ramadan. Hadirin hadirat mustamin mustamiat rahimakumullah. Kenapa kita perlu meminta maaf kepada sesama? Karena orang itu setidaknya ada yang baik sama Allah, baik dengan sesama manusia. Ada yang baik sama Allah, tidak baik dengan sesama manusia.
Ada yang baik dengan sesama manusia tapi tidak baik dengan Allah. Ada yang tidak baik dengan manusia dan tidak baik dengan sesama manusia dan tidak baik dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan wa duribat alaihimuz zillatu aina ma sukifu illa bihablim minallah wa hablim minanas. Dimanapun tempatnya akan ditimpakan kehinaan kepada kamu sekalian kecuali hablum minallah hablum minanas, punya hubungan baik dengan Allah dan punya hubungan baik dengan sesama manusia. Sama Allah baik, sama sesama manusia baik, maka dia ahli sedekah, sholatnya juga rajin, ya, ibadahnya juga rajin. Yang kedua itu sama Allah baik, tapi sama sesama manusia tidak baik. Dia ibadahnya bagus, ibadahnya rajin, tapi dia tidak baik dengan sesama manusia, suka mengganggu, suka menyakiti, dan lain sebagainya. Kemudian juga selanjutnya ada orang yang tidak baik sama Allah, tidak baik dengan sesama manusia. Dia ibadah tidak, kemudian juga sama orang lain juga tidak baik, ya. Kemudian juga ada yang sama sesama manusia baik, tapi dengan Allah tidak baik. Dia ahli sedekah, ahli kebaikan, tapi kalau sholat puasa dia tidak, ya. Maka ini orang-orang yang suatu saat pernah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ini ada orang ahli sholat malam, ahli puasa, tapi sama tetangganya tidak baik. Rasulullah menjawab, hiya finnar, dia di neraka. Maka disinilah pentingnya hablum minallah, hablum minannas. Menjalin hubungan baik dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu khisaba yasira wa adkhalahu Allahul jannata bi rahmatih. Ada 3 hal yang jika orang itu melakukan 3 hal itu, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dimasukkan surga atas rahmatnya Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah silmang kotoaka. Sambunglah silaturahmi terhadap orang yang memutus silaturahmi terhadapmu. Nah, ini berat, maka pahalanya juga besar, ya. Umumnya kita itu al-mukafi. Al-mukafi itu artinya saling berbalas. Kalau situ sering ke sini, sini ya sering ke situ. Tapi kalau situ tidak pernah ke sini, sini ya tidak mau ke situ. Maka yang orang itu akan dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah dan dihitung amalnya dengan perhitungan yang ringan, yaitu adalah orang yang mau menyambung silaturahmi terhadap orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang kedua yaitu adalah wa'fu amman zolamat. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu, ya. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Umumnya kita kalau sudah dizolimi sama orang itu dendamnya sampai 7 turunan tidak selesai-selesai. Tapi kalau kemudian kepingin dimasukkan surganya Allah atas rahmat Allah dan dihisab dengan perhitungan amal yang ringan, maka maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Rasulullah mencontohkan hal tersebut. Pernah suatu saat beliau mau dibunuh. Ketika si musuh ini kepepet, dimaafkan orang tersebut, padahal jelas-jelas mau membunuhnya. Bahkan orang-orang Taif yang menyiksa beliau masih didoakan oleh beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, berikanlah hidayah atau petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Andai kan mereka tahu, mereka tidak akan melakukan hal tersebut, ya. Saya masih berharap nanti anak cucunya yang beriman kepada Allah, ya, dan Rasul. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa? Silmang kotaka, yang kedua wa'fu amman zolamak, yang ketiga adalah tu'ti man haromak. Berilah orang yang tidak mau memberi kepada. Ini berat. Umumnya kita itu ya kalau situ ngasih sini, sini ngasih situ. Tapi kalau kepingin masuk surga atas rahmatnya Allah, dihisab dengan hisab yang ringan, maka tu'ti man haromak, berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu, ya. Itu. Ini berat, ya. Tapi pahalanya juga besar, ya. Jadi 3 hal itu penting, ya. 3 hal yang barang siapa melakukan hal tersebut maka dia akan dimasukkan surga atas rahmatnya Allah, ya. Mungkin amalnya sebagai modal untuk masuk surga tidak terlalu banyak. Surga atas rahmat Allah. Karena apa? Menjadi pribadi yang pertama suka memberi, suka memaafkan. Yang ketiga suka silaturahmi. Itu hadisnya jelas sekali. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sya'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa kepingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka bersilaturahmilah, ya. Itu silaturahmi itu besar keutamaannya, ya. Mungkin muncul pertanyaan, lu katanya umur seseorang itu sudah ditentukan, ini kok katanya kalau ahli silaturahmi dipanjangkan umurnya, maksudnya bagaimana? Apakah tidak bertentangan hadis dan ayat tersebut? Tidak, ya. Dalam hal ini ada beberapa penafsiran. Bisa jadi umurnya itu benar-benar dipanjangkan dari jatah semula. Misalnya ketika dia tidak silaturahmi umurnya 60, tapi ketika dia silaturahmi menjadi 70. Itu namanya qadha mu'allaq, ya. Ketentuan Allah yang masih digantungkan, ya. Belum yang qadha mubram, ketentuan Allah yang sudah pasti adanya. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa jatah umurnya tetap tapi isinya penuh keberkahan. Itu tadi khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umur dan baik amalnya. Seburuk-buruk kamu adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya, ya. Sehingga ada ulama-ulama yang walaupun umurnya tidak terlalu panjang tapi penuh keberkahan, ya. Imam Ghazali itu umurnya tidak terlalu panjang, 55 tahun, tapi karya tulisnya dipelajari di berbagai dunia Islam. Ihya Ulumuddin, Mukasyafatul Qulub, Mukhtasar Ihya, Bidayatul Hidayah, dan juga misalnya kemarin yang kita kaji selama puasa Asrarus Shaum dan lain sebagainya, ya. Itu sangat bermanfaat. Maka ruba umrin tolat amatuhu wa kollat amdatuhu. Banyak orang yang umurnya panjang tapi faedahnya, manfaatnya itu tidak terlalu banyak. Maka bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita di umur kita ini dengan kebaikan, takwa, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Agar jangan sampai kemudian anugerah umur dan kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita berlalu begitu saja, ya. Itu. Jadi penafsiran yang ketiga bisa jadi jatah umurnya
Tapi karena dia ahli silaturahmi, sehingga banyak diceritakan oleh orang kebaikannya tersebut. Maka zikrul hasan umrun sanin. Diceritakan baik itu seperti umur yang kedua, sehingga walaupun orangnya telah meninggal, namanya tetap terngiang-ngiang diceritakan bahwa dia adalah ahli silaturahmi, ahli ibadah, ahli takwa, ahli kebaikan, ya. Nah, maka dari itu di momentum bulan Syawal, marilah kita meningkatkan amal, meningkatkan taat, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan hari raya ini betul-betul Idul Fitri, kembali fitri suci, ya itu. Jadi ini momentum yang baik, ya. Sehingga kita juga memohon kepada Allah, semoga kita masih nemui Ramadan dan Syawal yang akan datang. Artinya kita diberi panjang umur, kesehatan, sehingga masih tetap bisa menambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Jadi itu kenapa kita penting bermaaf-maafan, ya, terlebih dengan suami, dengan istri, dengan ayah ibu, dengan saudara. Sebab piring itu kalau dalam satu rak itu ya paling sering pendian, ya. Orang itu juga begitu, paling banyak punya salah ya dengan orang yang kita sering bertemu, sering berkomunikasi, sering yang kadang muncul kesalahpahaman dan lain sebagainya. Maka momentum Idul Fitri ini adalah momentum yang baik untuk kita saling memaafkan, ya. Dan kalau kemudian kita bisa menjaga ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan, ini akan menjadi sangat luar biasa. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kenapa ketika bulan Syawal ini kok kita menjadi susah, cemas, gelisah. Mungkin ibadah kita itu kemarin pada bulan Ramadan luar biasa kencengnya, nah sekarang ini mulai kendor lagi. Nah itu, maka bagaimana agar mulai dikencengin lagi, ya. Nah itu jadi sehingga sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu sangat terkait dengan bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapinya, ya. Maka dari itu semoga dengan berkah Ramadan, berkah bulan Syawal, apa yang menjadi permasalahan hidup kita oleh Allah diberi solusi, ya. Kita diberi kemurahan rezeki, selamat dunia, selamat akhirat. Anak-anak kita juga ditata oleh Allah, dijogo oleh Allah, dijadikan solih solihah. Keluarga kita dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang paling pokok, hikmah dari Idul Fitri ini yang bisa kita petik. Semoga setelah kita merefresh dengan puasa, merefresh dengan hari raya ini, kita lebih semangat lagi untuk berjuang, mencari rezeki, bekerja, ya, untuk kehidupan sehari-hari kita, ya. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa kita capai, ya. Dan kita semakin dekat kepada Allah. Kalau sudah semakin dekat kepada Allah, maka kita menjadi semakin bahagia, ya.
Hadirin hadirat rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Saya Lili Sulastri dari keluarga Anggrek Merah, Bang. Pertanyaan saya begini Abang, ini terjadi pada saya sendiri, keluarga saya. Mohon maaf agak ke masalah keluarga. Ipar saya Abah, ini beliau itu ada masalahnya sama suami saya. Jadi masalahnya itu sama kakaknya sendiri, tapi saya diikut-ikutkan gitu Abah. Dan bulan Syawal ini sudah yang kelima kalinya beliau itu tidak SMS ke saya ataupun silaturahmi ke saya. Soalnya saya bulan Syawal ini sudah kelima ini juga dirantau terus Abah. Sedangkan beliau itu juga mempunyai nomor WhatsApp saya, yang biasanya beliau juga SMS ke saya, tanya kabar atau gimana, tapi sudah 5 kali lebaran ini beliau tidak silaturahmi ke saya. Dan saya gimana Abah, wong pernah tuwek tapi nggih gengsi ngoten niku lho Abah. Gengsi badhe SMS riyen niku nggih gengsi pripun ngoten niku, jaim lah, jaga image. Nah, apakah saya juga berdosa Abah ya tidak silaturahmi dulu ke beliau, sedangkan pernah ini saya tuwek, saya itu ipar yang tua, jadi saya istri kakaknya gitu. Jadi intinya, berdosakah saya tidak minta maaf terlebih dahulu kepada beliau? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih atas jawabannya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minta ada pertanyaan di luar tema ini. Sholat biasanya habis sholat subuh atau dari sepertiga malam ke subuh itu menanti itu sambil zikir duduk gitu loh. Itu kadang-kadang itu kesirat ser-ser ngoten itu. Apakah itu membatalkan wudu? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhsinu man ahsana ila man asa'a ilaih. Orang yang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya al-mukafi. Mukafi itu saling berbalas ya. Situ baik sama kita, kita baik sama dia. Nah, itu namanya al-mukafi, saling berbalas. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kepingin masuk surga mendapat rahmatnya Allah dan juga dihisab dengan hisab yang ringan, ya kita memaafkan orang yang berbuat zolim kepada kita. Kiasannya adalah kalau ada dua orang yang saling bertemu, maka orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang pertama kali mengucap salam, ya, yang menyapa terlebih dahulu, ya, itu. Nah, kalau kemudian urusan Anda mau menyapa atau tidak, itu sangat terkait dengan ya kesunahan itu tadi, bahwa kalau panjenengan menyapa terlebih dahulu, ya panjenengan akan mendapatkan pahala yang besar ya dari Allah, karena termasuk itu al-muhsin, orang yang berbuat baik. Karena itu termasuk wa'fu amman dolamak, memaafkan orang yang berbuat zolim kepada Anda ya.
Tapi kalau kemudian Anda tidak mau menyapa dan saling menunggu, ya monggo, itu pilihan Anda ya, terkait keutamaan dari Allah ya, yang lebih baik ya Anda memaafkan hal tersebut, Anda lebih menyapa terlebih dahulu dan lain sebagainya. Karena momentum yang paling tepat itu ya Idul Fitri ya. Lepas dari itu kadang canggung, kadang tidak ada momen yang pas untuk menyampaikan itu. Kalau Idul Fitri ini ya semuanya menyadari bahwa ini momen yang tepat untuk saling bermaafan begitu. Kemudian yang kedua, saya ini sholat malam, nunggu sholat subuh, saya isi zikir, kadang siar-siar ngantuk, apakah itu membatalkan wudhu? Kalau dalam fikih, yang membatalkan wudhu itu ghairu mungkinin mak'adahu, ketika seseorang itu tidak menetapkan bokongnya. Artinya kalau dia tidurnya sambil duduk, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sambil jengking atau sambil senden, itu membatalkan. Kenapa? Khawatirnya di sela-sela tidur itu kemudian buang angin, itu khurujur rih minal batni, keluarnya angin dari perut, khawatirnya kentut. Itu selama tidurnya dalam keadaan duduk ya tidak batal. Tapi kalau siar-siar sambil geletak atau sambil murep atau sambil senden, itu mengkhawatirkan hal tersebut membatalkan gitu. Itu jawaban atas dua pertanyaan tersebut. Kemudian ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar nggih, ada moderator. Ini nggih, pokoknya langsung menyela aja ya, Bu. Alhamdulillah, ini enggak apa-apa, langsung kami persilakan, monggo. Menyambung nggih, Abah. Nggih, saya Ibu Indah, Abah, dari Cempaka, kelompok belajar Cempaka Tercinta. Dari Demak aslinya, nggih. Nggih, itu Abah menyambung pertanyaan yang tadi nggih, yang nomor 1 yang tentang menyambung tali silaturahmi yang sudah diputuskan itu loh, Abah. Nah, tapi kalau ini konteks masalahnya itu kita nggak pernah bertemu dengan orang tersebut gitu loh, Abah. Belum pernah bertemu, cuma kita itu ngomongnya itu ya lewat media kayak gitu, WA atau lain atau apa, pokoknya seperti itu kita berhubungannya. Tapi di berakhirnya itu dengan hal yang tidak baik seperti itu, Abah. Jadi saling bertengkar gitu loh. Nah, terus yang satu itu memutuskan tali silaturahmi. Nah, ada yang ganjel sih, Abah, ada dendam, ya ada hal-hal yang nggak baik lah, ini disimpan di hati seperti itu. Nah, itu hal yang baiknya yang harus kita lakukan seperti apa? Pertanyaannya seperti itu. Ataukah harus kita yang minta maaf duluan atau harus seperti apa? Karena kalau disambung kembali rasanya itu maka malah semakin down. Kayaknya hatinya itu aku tuh deket sama dia jadi nggak baik, ibadah juga nggak nyaman, ini juga nggak nyaman, seperti itu, Abah. Nah, sekian cukup, terima kasih, mohon penjelasannya, pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Mbak Indah, nggih. Nanti untuk Assalamualaikum menghilangkan ganjalan. Langsung kepada Ibu Tentrem, nggih, monggo. Menanggapi niku nggih silaturahmi niku nggih, Bapak. Niki masalah keluarga saya sendiri. Saya itu punya adik tapi lain ibu satu ayah. Setiap kali saya lebaran selalu mengucapkan dulu, dia itu nggak pernah minta maaf. Saya itu sebagai orang tua kadang saya itu kayak saya rendahkan sendiri hati saya itu. Saya itu selalu minta maaf dulu. Saya tunggu sampai berhari-hari dia nggak pernah ngucapin. Sama orang tua kadang pun dia nggak pernah telepon, nggak pernah minta maaf. Terus menyikapi sikap kayak gitu itu gimana, Bapak ya? Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, langsung pertanyaan dari Bu Indah, Bu Tentrem, kita aturkan langsung kepada Bapak Ustadz untuk memberikan solusi. Monggo, Bapak. Tidak pernah bertemu langsung, bertemu cuma via medsos, via telekomunikasi.
tapi kemudian berakhir dengan pertengkaran. Kalau kemudian menyapa terlebih dahulu, akan muncul pertengkaran lagi. Maka di dalam kaidah fikih disebutkan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan itu disunahkan, dianjurkan, ya. Maka kalau kemudian muncul ya kesalahan-kesalahan dari orang lain, ya dengan adanya panjenengan sudah memaafkan walaupun tidak ada kata-kata dia meminta maaf dan lain sebagainya, ya itu mungkin lebih baiknya seperti itu, karena tentunya panjenengan juga ingin hidup dalam keadaan bahagia. Supaya bisa bahagia diantaranya bagaimana? At-taghaful amma yajri minal aqwal wal af'al, yaitu berusaha melupakan perkataan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan dari orang yang berbuat zalim kepada kita, ya. Kalau kemudian sesuatu yang tidak mengenakan itu tetap kita pikir, tetap kita masukkan ke dalam hati, maka bawaannya juga kita tertekan, tidak enak, dan lain sebagainya. Lalu prinsipnya bagaimana? Prinsipnya ya the power of masa bodoh, ya, kekuatan masa bodoh, ya, atau bahasa anak mudanya EGP, emang gue pikirin. Nah itu ya sudah, begitu saja prinsipnya, supaya kita tetap bisa menjaga hati dalam kondisi stabil dan bahagia. Akhir kita juga mengucap maaf ataupun memaafkan atau memohon maaf, memaafkan atau tidak, itu ya urusan masing-masing, itu sudah, ya. Karena kita juga perlu melanjutkan kehidupan kita, ya. Kemudian juga pertanyaan yang kedua dan yang pertama, intinya dan ketiga, intinya rumputnya juga hampir sama, ya. Bahwa kita pernah tua tapi yang muda mau meminta maaf terlebih dahulu dan lain sebagainya. Yang terpenting tinggal bagaimana kita kalau kita mau tetap menjaga silaturahmi, ya tidak masalah kita menyapa terlebih dahulu, ya. Kalau memang kita tidak berkenan, ya yang terpenting kita tetap menjaga silaturahmi, ya. Karena memang kalau memang sudah watak atau karakter itu memang agak sulit, ya. Watak itu kadang agak sulit untuk berubah. Ada orang yang komunikasinya cenderung terbuka, belak-belakan, ada orang yang komunikasinya cenderung tertutup dan lain sebagainya, ya. Jadi momentum Idul Fitri ini momentum yang baik untuk kita saling memaafkan, untuk saling menjaga silaturahmi, ya, itu. Dan ya seperti itulah manusia, ya. Jadi masing-masing dibuat punya keunikan, punya sesuatu yang berbeda, ya. Sehingga kita prinsipnya dalam bergaul itu kita al-kafu anil adza wal ihtimal anil adza. Berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dan berusaha tabah dan sabar jika diganggu atau disakiti orang lain. Nah, itu luar biasa, itu, ya. Karena memang namanya mukhalatoh, bergaul dengan banyak orang itu begitu itu. Orang itu karakternya macam-macam, ada yang banyak ngomong, ada yang gak pati ngomong, sekali ngomong jelekit dan lain sebagainya, macam-macam orang itu. Nah, di saat kita tahu bahwa orang itu modelnya macam-macam itu,
Nah, disitulah kita perlu bersabar ya. Maka kalau kita bersabar dalam bergaul, menghadapi orang yang macam-macam seperti itu, 1 jam saja pahalanya sama dengan beribadah 60 tahun. 2 jam 120 tahun, 3 jam 180 tahun. Kalau bertahun-tahun bergaul dengan orang yang macam-macam begitu, kita sabar, tinggal ngalikan saja pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itulah pergaulan hidup kita. Tidak semuanya senang kepada kita. Kalau kata Hujatul Islam Imam Ghazali, kullu mri'in la yahlu mimma dikhin yamdahu wa min yazumu. Setiap orang tidak terlepas dari orang yang memuji dan mencelanya. Yang pro dan kontra kepadanya itu selalu saja ada, ya. Ya tinggal kita tetap berjalan, prinsipnya yaitu adalah ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, warido kamatlubi, ridomu yang aku cari, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikanlah kepadaku kecintaan kepadamu dan ma'rifat kepadamu, ya. Sehingga orang mau senang atau tidak senang kepada kita, yang penting apa yang kita lakukan adalah baik, yang penting Allah ridho. Begitu ibu-ibu, beberapa penanya, semoga bermanfaat. Perkenalkan, saya mau bertanya, apakah sahkah orang yang berkorban jika yang berkorban itu belum berakikoh? Begitu saja pertanyaan saya, Abah. Atas jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda, azimu dohayakum fa innaha matoyakum yaumal kiamat. Gedekno, besarkan kurbanmu karena itu akan menjadi kendaraan bagimu di hari kiamat, ya. Mangka nalahu sa'atun falam yudhi fala yakrobanna musallana. Barang siapa diberi keluasan rizki kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah mendekat tempat sholatku, kata Rasulullah. Itu tentang keutamaan berkorban, ya. Kemudian tentang keutamaan akikoh, ya, yaitu bahwa kullu gulamin murtahanun bi akikotihi tutbahu yauma sabihi. Setiap anak itu tergadekan dengan akikohnya, di mana akikoh itu disembelih di hari ke-7 kelahirannya, ya. Ini sama-sama sunnah, maka apakah sah kalau berkorban tapi belum akikoh? Ya sahnya sah saja, ya. Tapi kalau kemudian skala prioritasnya, ya mestinya akikoh dulu baru berkorban, ya. Karena berkorban ini bagi orang yang mangkana lahu sa'atun, punya keluasan rizki, ya. Baik. Kalau dalam hadis itu kan kullu gulamin murtahanun bi akikatihi, setiap anak digadekan dengan akikahnya. Maka dengan berakikah ini seperti kita menebus, yaitu gade kita, ya, itu. Nah, jadi urutannya begitu kalau kita mau skala prioritas, ya akikah dulu, kemudian baru kurban. Kalau urusan sahnya, ya sah saja, sama-sama sunnahnya kok. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abah, saya Sulastri dari Kaligesing. Saya mau bertanya begini Abah. Saya mempunyai seorang guru. Setiap 1 minggu sekali kami mengadakan dzikir bersama. Setelah masyarakat mengetahui beliau niku
rabian, suka rabi, suka ngoten niku, tapi yang diajarkan itu dalam hal kebaikan menurut saya ya bisa diterapkan di hari-hari kita. Itu menyikapi yang seperti ini gimana Abah? Setelah tahu beliau niku suka menikah nggih, itu terus perkumpulan kami buyar Abah, berhenti dari situ. Lah menyikapi seperti ini untuk saya sendiri itu gimana Abah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, imamnya suka rapi. Monggo Bapak. Langsung kita persilakan kepada Bapak Ustaz untuk memberikan pencerahan. Monggo. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Fankihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah wanita yang menurutmu baik. Masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat baik, maka cukup 1 saja. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, 1 saja. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa poligami itu boleh. Yang terpenting tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya, ya kalau umat Rasulullah itu maksimal istrinya 4, kalau lebih dari 4, 5 atau 6 atau 7 lah itu yang bertentangan dengan syariat ya. Maka yang perlu digarisbawahi bahwa poligami itu boleh ya. Urusan kemudian jamaah ini setuju atau tidak setuju, kalau kemudian jamaahnya ibu-ibu itu rata-rata banyak yang tidak setuju, sehingga kalau ibu-ibu itu ditanya gimana kalau sikap Anda terkait poligami, kalau kami poligami itu setuju, benar bahwa itu dibenarkan oleh syariat. Syaratnya 1, apa itu? Syaratnya jangan saya yang dipoligami. Nah itu rata-rata ibu-ibu begitu ya itu. Nah, kalau kemudian karena poligami itu kemudian jamaahnya bubar ya, ya itu mungkin kecenderungannya karena ibu-ibu tidak pro terhadap poligami tersebut ya. Tapi yang terpenting kalau tadi saya menggarisbawahi bahwa tapi yang diajarkan itu baik kok. Ya prinsipnya kalau baik berarti apa? Khud ma sofa wada ma kadar. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk ya. Itu prinsipnya seperti itu ya. Dan memang disitulah seninya bagaimana kita ngomong jamaah ya, agar ya mereka tetap guyub rukun bersatu. Yaitu tanggung jawab moral kita sebagai pemimpin umat itu kadang di situ itu beratnya ya, bagaimana kita bisa pandai-pandai membawa diri ya, itu sebab kita dijadikan uswah atau panutan ya itu. Maka bagaimana agar kita sendiri juga baik, keluarga kita baik, istri kita baik, anak kita baik. Sebab kalau kita sebagai pemuka umat, sebagai dai, sebagai ustadz, kita tidak pandai-pandai menjaga diri, itu kadang menjadi bumerang kepada kita. Tapi sebenarnya hukum asalnya poligami itu ya boleh, yaitu yang penting tidak bertentangan dengan syariat, bisa berlaku adil, kemudian juga tidak lebih dari 4 dan lain sebagainya. Tapi memang kecenderungannya seperti itu, biasanya ibu-ibu tidak pro poligami kalau terlebih ya itu tadi biasanya. Gimana hukumnya poligami? Boleh, di Al-Quran ada syaratnya 1, apa? Jangan saya yang dipoligami, biasanya begitu ya. Nah itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa altufbina wal muslimin wa jina wa iya syara masaibid dunya wa din. Rabbana hablana min azwajina
dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basidal ladzi yabsutu rizqa liman yasha ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bima di fadlika ya rahman. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir wa inna taysira kulli asir alaki asirna talukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma gfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Nanti. Iya, kenapa banyak banget? Kenapa? Perhatian nanti tangan. Sekian dan demikian, saya mohon maaf undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.